Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidzah al-kurama, bapak-bapak hadirin undangan yang dirahmati oleh Allah dan yang kita muliakan sahibul bait, Bapak Yayan, Pak Yayan ya, kalau tepangi Pak Yayan. Kalian sedanten keluarganipun, terutama Ananda Rizki dan Ananda Hafid ya. Mugi-mugi Ananda berdua dalam melaksanakan khitan yang hukumnya bagi orang laki-laki adalah wajib, terutama kalau sudah usia baligh. Walaupun khitanan itu diberi nama sunatan dari kalimat sunnah. Itu sunnah karena mengikuti langkah para nabi, tapi bagi orang laki-laki hukumnya wajib bila sudah usia baligh. Mugi-mugi saya dan panjenengan semua yang hadir mendapatkan berkah dari Allah SWT, dan juga yang khitan dijadikan anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan juga taat kepada perintah agamanya. Allahumma amin. Dikatakan sunat tadi itu dari kalimat sunnah, sana ya sunatan, tapi di bahasa Indonesia kan jadi sunatan gitu ya, disunat. Dan zaman sekarang orang disunat itu tidak harus khitan ya, duit pun dikorupsi namanya disunat gitu ya, apalagi kalau korupsinya 300 triliun gitu ya, itu bukan disinat, itu betul-betul dipotong pok gitu ya. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah, kewajiban khitan itu dilakukan sejak zaman Nabi Adam. Menurut Imam Al-Bujairmi, sebagian para nabi itu ada yang ulida maktunan, dilahirkan dalam keadaan sudah di khitan. Beberapa ya, antara lain Nabi Adam alaihissalam. Terus ada nabi yang tidak tersebut di dalam Al-Quran, namanya Nabi Hud. Ada lagi Nabi Nuh, kemudian Nabi Hud, Nabi Lut, itu dikhitan. Nabi Musa, Nabi Isa, dan terutama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan ulida maktunan maktuasur, maktunan ulida, beliau dilahirkan maktunan sudah terkhitan, maktuasur, dan ari-arinya sudah terputus, sudah tidak ada ari-arinya gitu ya. Jadi beliau dilahirkan itu betul-betul suci gitu, dan beliau lahirnya dalam keadaan sujud. Ini keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Tapi ada nabi yang menjadi patokan juga dalam kehidupan umat manusia, terutama umat Islam, adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu dikhitan saat usia beliau 80 tahun. Jadi kalau misalnya di sini ada mas-mas belum khitan usia 23, ya masih muda sekali gitu ya, gak apa-apa khitan. Mungkin ada mu'alaf barangkali gitu ya. Karena apa? Nabi Ibrahim dikhitan usia berapa? 80 tahun. Kalau orang Malang 80 tahun sudah siap-siap masuk di yang kubur ini, beliau baru khitan, begitu ya. Nah, tapi itulah yang dicatat oleh Allah SWT, dan juga para nabi atau orang-orang terdahulu itu usianya sepuh-sepuh. Ada yang sampai 1000 tahun begitu ya.
ada umatnya Nabi Musa itu beribadah di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Umatnya Nabi Musa itu beribadah 500 tahun. Kita 500 tahun sudah jadi apa kita ini? Gak jadi apa-apa sudah ya. Tanah sudah habis semua, tulang belulang saja. Begitulah orang zaman dahulu kala. Karena itu kalau Nabi Ibrahim dikhitan usia berapa tadi? 80 tahun, ya masih muda belia. Barangkali begitu ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kenapa sih kita khususnya orang laki-laki kok dikhitan gitu? Kalau wanita dikhitan menurut mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Tapi ada aturan yang ketat di dalam masalah khitan wanita. Wanita itu kalau tidak dikhitan, naudzubillah min dzalik, itu bisa liar seperti gitu ya. Tapi kalau dikhitan terlalu banyak menyebabkan lemah dalam banyak hal. Begitu ya, terutama sebagai seorang istri. Jadi ada aturan-aturan tertentu yang ketat di dalam khitan wanita dan hukumnya sunnah. Nah, tapi laki-laki beda. Laki-laki itu hukumnya wajib. Kalau pelaksanaan seperti Ananda Rizki atau Ananda Hafid ini kan masih kecil, itu masih sunnah. Hukumnya masih sunnah. Kenapa? Belum balik. Jadi mempersiapkan balik itu ya di khitan terlebih dahulu. Seperti juga Nabi Muhammad SAW, para nabi yang tadi disebutkan. Ya. Nah, kalau anak bayi mau khitan, ini menurut ilmu kedokteran lebih baik usianya 10 hari ke atas. Begitu. Ini sudah mudah dan cepat sembuh gitu. Tapi kalau orang kita, orang Indonesia, terutama orang Malang, ini aneh gitu ya, khitan bayi. Karena kasihan nanti gak ada yang ngadu katanya gitu ya. Kalau khitan agak besar gini kan lumayan ada yang ngadu. Gitu biasanya ya. Nah, ini animo masyarakat saja ya, biasa di tengah masyarakat ya boleh-boleh saja. Nah, kalau orang laki-laki itu tidak dikhitan, maka sholatnya dikhawatirkan tidak sah karena sulit untuk bersesuci. Begitu. Yang dipotong adalah kulit, nah, yang namanya kulub itu ya. Kulub yang membungkus orang laki-laki ini, tempat kencingnya itu terbungkus kan gitu ya. Nah, ini dipotong agar tidak ada satupun atau setetes pun air kencing yang mengendap di sela-sela kulub tadi itu. Itulah sebabnya kenapa orang laki-laki itu wajib dikhitan agar memudahkan kalau bersesuci atau ya. Kalau tidak itu bisa sebenarnya. Kalau tidak ya, tapi maksa itu satu ya. Harus dibuka, kulitnya dibuka, kemudian dikasih air. Sangat menyulitkan. Itu pun kalau tidak ada sisa-sisa yang lengket di celah-celah itu ya. Kalau masih lengket di celah-celah, sholatnya tidak sah. Nah, karena itulah maka wajib hukumnya bagi seorang laki-laki untuk berkhitan, terutama tatkala wajib melaksanakan sholat, yaitu umur balik. Lain jadi masalah kadang-kadang orang sudah usia balik, khitannya khitan bayi atau khitannya usia 10 tahun atau kelas 3, 4 SD, kelas 6 SD ya. Itu sudah sempurna kalau melaksanakan istinja sempurna, kemudian balik. Tapi sejak balik sampai meninggal dunia, ini kadang-kadang sholatnya setahun cuma 2 kali, Idul Fitri dan Idul Adha. Kan runyam ini. Sudah melaksanakan kewajiban khitan, tapi untuk sholatnya gimana? Setahun 2 kali. Kapan waktunya? Idul Fitri dan Idul Adha. Gimana itu misalnya? Apa gak berdosa? Khitannya dapat pahala, setelah khitan dia berdosa. Kenapa? Karena tidak pernah sholat. Ini ada nggak kira-kira ya sekeliling kita di Malang ini ya? Ada apa banyak? Banyak. Subhanallah. Atau paling tidak ya seminggu sekali lah. Apa? Jumatan itu kalau tidak telat ya. Kadang-kadang sudah Jumatan berangkatnya telat. Habis itu dari pekerjaan yang capek, itu kadang-kadang sholat itu bingung dia ini. Ada seorang yang datang Jumatan di suatu masjid, dia tidak pernah masuk di situ. Ada satu masjid baru masuk. Begitu azan, sudah dia masuk. Tiba-tiba komat dia.
Qomat bangun. Loh, sudah qomat. Saya baru masuk sudah qomat. Akhirnya lapor sama gurunya, Kiai, itu masjid di situ tuh Kiai sesat Kiai. Masjidnya masjid sesat. Masa sholat Jumat baca khutbah. Saya tuh masuk begitu tiba-tiba qomat, saya langsung berdiri sholat, tidak ada khutbahnya. Ternyata bukan gak ada khutbahnya, orangnya tadi tidur sejak masuk sampai qomat dia tidur, dibangunkan temannya, bangun. Bukan masjidnya sesat, ya orangnya ini yang sesat. Ada terjadi seperti itu. Mungkin terjadi tidak seperti itu? Mungkin terjadi apa banyak? Nah ini yang jadi masalah. Nah sebenarnya kita sebagai orang tua, ya, terutama yang hadirin kan pada tua semua ya. Ada yang sudah berkeluarga, ada yang rencana berkeluarga gitu ya. Ada yang sudah laku gitu ya. Sudah punya tunangan kan laku. Ada yang belum laku, yang mudah-mudahan cepat laku. Amin. Oh ini yang belum, yang amin ini termasuk yang belum laku. Ada yang sudah laku ingin nambah lagi ada. Ya. Tambah banyak ini amin. Amin gitu ya. Nah, kita ini sebagai orang-orang yang sudah dewasa perlu memberi contoh adik-adik kita, paling tidak siapa? Adik Rizky dan adik Hafid serta anak-anak yang seusianya. Gimana caranya setelah melaksanakan kewajiban khitan begitu balik ya sampai mati ini kita tidak akan meninggalkan sholat. Mestinya begitu. Bahkan di dalam kitab fikih diterangkan gimana kalau ada orang ya sakit ini. Kata para ulama, selagi otaknya masih bisa dipakai ini, mikir ini tetap wajib sholat, walaupun sholat dengan kelopak matanya saja, kedip, walaupun hanya begitu saja, berkedip, tetap wajib sholat. Kecuali kalau ada orang yang koma. Otaknya sudah tidak jalan, tidak bisa. Dia tidak mati-mati. Subhanallah. Nah, di saat itu dia dihukumi orang yang sudah tidak wajib sholat seperti orang pikun. Karena ada kan kadang-kadang orang yang kayak pingsan tapi terus ya koma itu loh namanya koma. Nah, itu sudah memang tidak wajib sampai dia sadar. Kalau dia sadar maka wajib mengqadha sholat yang ditinggalkan. Tapi kalau dia sampai mati maka sudah tidak punya kewajiban. Terus ada yang bertanya kan, gimana kita sebagai ahli warisnya, apakah wajib mengqadhoi keluarga, mengqadhakan atau mengqadhoi keluarga yang sakit seperti itu? Menurut mayoritas para ulama tidak wajib. Karena yang namanya sholat itu kewajiban individu, bukan atau tidak bisa diwakilkan. Beda puasa kalau sakit. Nabi Muhammad SAW ditanya suatu saat kalau beliau bersabda, menjawab, kalau ada orang yang diantara kalian ini tidak puasa karena sakit, kemudian dia meninggal, belum sempat mengqadha, maka hendaklah keluarganya mengqadhakan atau mengqadha itu boleh. Ya, jadi haji boleh dibadali, gitu ya, boleh digantikan. Terus apa tadi? Puasa boleh digantikan, bayar zakat boleh digantikan, sholat tidak bisa. Sholat itu kedudukan seperti syahadat. Gimana kalau orang ingin masuk Islam syahadatnya diwakili? Sah enggak? Enggak sah. Demikian kan sholat enggak bisa. Maka tetap orang itu wajib sholat apapun keadaannya. Bahkan andai kata ada orang di penjara atau diikat begitu ya, diikatnya di penjara dalam tempat yang tertutup dan di situ dia tidak bisa keluar sehingga mohon maaf sampai berak kencing pun di situ. Pakaiannya sudah najis semuanya. Bagaimana? Maka dia tetap sholat dalam keadaan apapun, walaupun dalam keadaan bajunya, pakaiannya najis. Paling tidak namanya sholat hormat waktu. Bahkan andai kata namanya orang ya, dia di penjara, ditelanjangi, telanjang bulat, tapi dia masih punya nyawa, masih punya pikiran, tetap wajib sholat walaupun dalam keadaan telanjang bulat, karena memang bisanya seperti itu. Itu namanya sholatnya hormat waktu. Andai kata suatu saat, suatu saat dia ini sembuh yang sakit atau bebas
maka dia baru wajib qadha. Ya. Tapi kalau misalnya dihukum seperti itu sampai mati, sudah, sedangkan dia ini terus melaksanakan sholat hormat waktu, ya subuh waktunya subuh, zuhur waktunya zuhur, demikian dan seterusnya, maka dia tidak wajib mengqadha kalau memang sampai meninggal dunia, baik sakit maupun disiksa dan lain sebagainya. Mungkin kalau di kalangan kita ya disiksa itu nggak seberapa ya, tapi zaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum kalau disiksa ada sampai mati, kan begitu. Mungkin zaman orang-orang tua kita pun demikian, zaman penjajahan ya, penjajah Belanda, belum penjajahan Cina loh ini. Kalau Cina kita nggak tahu ya, kayak PIK itu PIK 1, bukan PIK, PIK yang di mana Pulau Kapur itu mau jajah kita itu ya. Naudzubillah min dzalik kalau terjadi. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terhormati oleh Allah, untuk itu saya mengajak kepada diri saya sendiri juga kepada para hadirin. Ayo kita beri contoh anak-anak kita yang baru berani khitan. Ya, itu ceritanya pulang sholat Jumat tiba-tiba minta khitan. Begitu. Ya, luar biasa, permintaan sendiri ya, luar biasa. Berarti memang ya kepingin jadi manusia yang sempurna atau seutuhnya. Loh, panjenengan yang sudah besar ini, panjenengan sudah jadi manusia seutuhnya, gitu ya. Tapi jasadnya tinggal akidah dan amaliyahnya. Kalau akidahnya tetap dipegang, ya insya Allah tetap jadi utuh, manusia seutuhnya. Kalau amaliyahnya yaitu ibadahnya, khususnya sholat, insya Allah akan seterusnya menjadi manusia seutuhnya. Tapi kalau setengah-setengah, jasadnya sudah dipenuhi, matanya dipenuhi, sakan, sandang, pangan sudah dipenuhi, tapi sholatnya enggak dipenuhi, lain namanya manusia setengah apa? Dewa, bukan setengah gila, ya. Manusia setengah gila, bukan setengah dewa ya, tapi manusia setengah gila. Kenapa sih katakan setengah gila? Iya, karena orang gila itu tidak wajib sholat, gitu loh. Nah, panjenengan atau kita ini yang tidak gila kok tidak mau sholat, kan hukumnya setengah gila kan? Ya, karena itu mari menjadi manusia seutuhnya. Kita tetap berpegang teguh dengan agama kita, ibadah kita penuhi. Insya Allah suatu saat kita mempunyai anak, kalau masih belum menikah, atau mempunyai cucu, kalau sudah punya mantu ya, anak kecil, insya Allah mereka akan senang melihat kita, sehingga di saat waktunya khitan mereka tiba-tiba minta sendiri, Pak, Bu, gitu ya, Nek, kakek, saya kepingin khitan biar saya menjadi manusia seutuhnya daripada manusia setengah gila, gitu ya. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, terutama pada keluarga Bapak Yayan dan juga Ananda Rizky dan Ananda Hafid. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang panjenengan harapkan terpenuhi, dan juga acara malam hari ini baca sholawat bisa memberikan berkah kita, berkah rumah tangga dari Bapak Yayan serta Ananda Rizky dan Hafid. Begitu yang dapat saya sampaikan. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.